Ya, oke. Selamat malam, Miss Cindy. Kami dari Information System Batch 2018, kelas malam. Dari grup PT Tokopedia akan mempresentasikan hasil analisa dan hasil kerja kami tentang report company profile of PT Tokopedia. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Dewantara, kemudian Dika Pangestirawan, Diki Wijaya, dan saya sendiri Zevanya. Oke, pertama kita akan masuk ke bagian company history yang akan dimulai dijelaskan oleh Dewantara. Silakan. Baik, dari company background history Tokopedia itu, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Lalu pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk fintech Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Berlanjut pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Berlanjut lagi ke tahun 2018, Tokopedia menghadirkan aplikasi mitra Tokopedia. Aplikasi berukuran 1 MB ini ditunjukkan untuk memungkinkan semua orang, khususnya pemilik warung dan usaha kecil, untuk bisa berjualan produk digital Tokopedia seperti paket data, token listrik, BPJS, voucher game, dan lain sebagainya. Lalu di tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal filter yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara mudah. Lalu ke visi misi dari Tokopedia, dimulai dari visinya, yaitu Tokopedia memiliki visi untuk membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Di platform Tokopedia, itu senantiasa memperdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui bisnis marketplace, logistik, payment, fintech, dan new retail. Lalu misi dari Tokopedia itu perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan di tahun 2009, Tokopedia telah menjadi pelopor dalam transformasi digital di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Oke, baik. Sekarang yaitu kita di strategi PT dari Tokopedia. Di sini terdiri dari 5 strategi yang telah kami masukkan di sini, yaitu yang pertama yaitu mengikuti tren pada sosial media. Di sini strategi marketing yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu menggunakan sosial media, dan juga Tokopedia terkenal aktif dalam sosial media seperti Instagram, YouTube, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan peran brand ambassador untuk mendukung produk mereka. Perlu kita ketahui pada Oktober 2019 yang lalu, BTS atau grup band dari Korea itu resmi ditunjuk sebagai brand ambassador dari Tokopedia. Di mana brand ambassador dapat menjadi salah satu strategi marketing yang menjanjikan, karena dapat mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan produk tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan apresiasi kepada para penjual yang aktif. Dan yang keempat yaitu berperan aktif dalam berbagai event. Tokopedia juga terkenal sering mengikuti beberapa acara, yaitu salah satu acara rutin yang diikuti oleh Tokopedia seperti Belanja Olah Nasional atau Harbolnas. Kemudian yang kelima yaitu memberikan beberapa loyalty gift untuk para konsumen. Di sini tujuannya yaitu dilakukannya hal ini agar para konsumen dapat merasakan kepuasan serta tertarik untuk melanjutkan pembelian lainnya di Tokopedia ini. Next. Kemudian sekarang yaitu company and culture. Nah, di sini culture dari PT Tokopedia tersebut yaitu
culture di Tokopedia ini sangatlah membangun dan menyenangkan, dan juga lumayan kompetitif. Karena banyaknya task, job, dan juga responsibility yang harus dimiliki oleh pegawai Tokopedia, dan juga dimintai kerja secara produktif, tapi tidak boleh mengorbankan kreativitas juga, kecuali dengan amat sama gitu pokoknya. Dan kemudian yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu adalah value. Value yang dimiliki oleh PT Tokopedia ini yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama fokus on consumer, growth mindset, dan kemudian make it happen, make it better. Jadi yang fokus on consumer ini yaitu kepuasan pelanggan adalah tujuan utama. Kemudian yang growth mindset, Tokopedia memilih nilai untuk terus tumbuh dan berinovasi. Intinya Tokopedia ini selalu terus menjadikan inovasi dan terus tumbuh sebagai prinsip yang kedua ini. Kemudian make it happen dan make it better yaitu bertujuan untuk merealisasikan rencana-rencana yang sudah dibangun serta mengevaluasi untuk terus menjadikannya lebih baik. Kira-kira seperti itu value yang dimiliki oleh Tokopedia. Next. Nah, untuk company law and regulation di PT Tokopedia ini kami menemukan satu yaitu peraturan pemerintah PP nomor 80 pada tahun 2009. Kira-kira seperti itu dari Company Law and Regulation PT Tokopedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, tadi saya akan menjelaskan mengenai Company Policy, Standard, dan Regulation. Di sini adalah suatu syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Tokopedia yang diharapkan untuk dibaca oleh pengguna untuk menjaga kepada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Di sini yang diberikan oleh Tokopedia adalah mengenai akun, saldo refund, saldo penghasilan, password, dan keamanan. Selanjutnya transaksi pembelian, transaksi penjualan, penetapan etalase, komisi, harga, tarif pengiriman, konten, barang dan jasa, power match, top ads, kartu kredit, dan juga promo, pengiriman barang, penarikan dana, pusat resolusi, ketentuan lain, penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab, pelepasan, ganti rugi, pilihan hukum, pembaharuan, dan biaya lainnya. Ini adalah ketentuan yang dibikin oleh Tokopedia untuk menjaga kewajiban penggunaan di bawah hukum Tokopedia. Selanjutnya. Next. Ini adalah organization structure dipimpin oleh William Tanuwijaya sebagai founder dan CEO, dan Andi Joe Warsa sebagai Chief Marketing Officer. Dan selanjutnya ada Aswin Teutomo sebagai VP of Engineering and Chief of Staff Technology, Budianto Harliwong sebagai Head of Engineer, Dani Hanis sebagai Vice President, Herman Wijaya sebagai Senior Vice President, Patrico Chow sebagai Presiden. Ini adalah organization structure yang ada di Tokopedia. Selanjutnya adalah anggota-anggota pendukung di Tokopedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh teman saya, Zeva. Oke, kita akan masuk ke company business process dari PT Tokopedia. Ya, jadi setelah kami telah proses di Tokopedia ini dilakukan oleh 4 pihak. Yang pertama ada customer, kemudian sistem ini dari Tokopedia itu sendiri, kemudian seller itu sebagai atau merchant gitu, kemudian kurir sebagai pengirim barang. Oke, proses ini kami dimulai dari seller ini memulai proses dengan mendaftarkan diri sebagai seller atau sebagai merchant. Proses pertama yang dilakukan yaitu memasukkan data toko. Data tokonya bisa berupa nomor telepon, nama toko, dan alamat tokonya. Kemudian yang kedua masuk ke mengisi survei toko dari Tokopedia. Maksudnya ini dia mengisi survei yang menanyakan seperti apa kira-kira toko yang akan dibuat, berjualan apa, jenis barang yang akan dijual seperti apa, kira-kira seperti itu.
Kemudian mengirimkan data toko sebagai persyaratan menjadi seller Tokopedia. Kemudian data yang sudah diisi ini akan diterima oleh sistem, menerima berkas pendaftaran seller, kemudian data ini dimasukkan ke dalam database Tokopedia dan terdaftar sebagai seller resmi dari Tokopedia. Jadi memang tidak ada validasi atau tidak ada konfirmasi lebih lanjut untuk menjadi seller. Jadi memang prosesnya sangat cepat. Kemudian di sisi seller, kembali ke sisi seller, yaitu memasukkan barang yang akan dijual beserta harganya di Tokopedia. Kemudian lanjut, setelah seller memasukkan barang, bisa di next. Ya, kita masuk ke bagian customer. Proses ini dimulai dari customer. Customer pertama kali mencari nama produk yang ingin mereka beli. Kemudian produk ini akan dicek oleh sistem. Nama produk ini diinput ke sistem, kemudian sistem akan mengecek nama di database di Tokopedia. Kemudian sistem mengecek apakah barang ini sudah terdapat di database dengan kata kunci ini. Kalau ada, maka produk yang ditampilkan di tampilan aplikasi akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci. Tapi kalau misalnya tidak, maka sistem di aplikasi akan menampilkan halaman produk tidak tersedia, menunjukkan rekomendasi barang lainnya. Kemudian kembali ke sisi customer, kalau misalnya produknya ada tadi, produknya ditunjukkan, kemudian customer memilih produk, kemudian customer memiliki dua opsi untuk beli langsung atau masukkan ke dalam keranjang. Barang ini kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam keranjang, maka akan masuk ke list keranjang, maka barangnya akan ditumpuk dulu, apa aja yang mau dia beli akan dikumpulkan. Tapi kalau misalnya dia beli langsung, akan langsung ke proses pembayaran untuk menambahkan alamat, menambah pengiriman produk. Kemudian apabila produk yang dimasukkan ke dalam keranjang, tadi sudah masuk dalam list, kemudian list tersebut bisa diproses, kemudian ke proses yang sama untuk menambahkan alamat tujuan pengiriman produk. Next. Kemudian setelah menentukan alamat, customer menentukan kurir pengirim barang dan durasinya. Biasanya di sini ada kayak gratis ongkir atau bisa next day, biasanya pakai Grab atau Gojek, itu juga bisa pakai paket reguler atau yang lain tergantung dengan keadaan si sellernya. Kemudian metode pembayaran misalnya dengan menggunakan BCA atau dengan OVO atau dengan e-payment lainnya. Kemudian setelah pilih metode pembayaran, kemudian melakukan pembayaran. Di sini setelah melakukan pembayaran, maka sistem secara otomatis akan melakukan validasi pembayaran. Apabila pembayaran sudah dilakukan, maka proses transaksi ini akan dilanjutkan ke seller, kemudian akan masuk ke seller. Tapi kalau misalnya belum, maka sistem akan mengecek selama 24 jam apakah pembayarannya sudah dilakukan. Apabila sudah 24 jam, maka pesanan akan otomatis tercancel. Ketika di-cancel, maka di sisi customer akan langsung muncul notifikasi bahwa pembayaran sudah terlambat, sudah lebih dari 24 jam, maka pesanan akan langsung dibatalkan. Kemudian setelah sistem mengirimkan transaksi ini diteruskan kepada seller, kemudian seller akan menerima transaksi yang dari customer melalui sistem. Lanjut. Ya, setelah transaksi diterima oleh seller, maka seller akan mengkonfirmasi transaksi ini, maka dia akan memproses transaksi sehingga status di sistem akan berubah menjadi barang akan diproses. Kemudian tadi di bagian sistem setelah tadi dia setelah meneruskan transaksi ke seller, maka uang yang sudah ditransfer oleh customer akan ditampung dulu sebelum diberikan kepada seller. Nah, kemudian transaksi ini diproses, kemudian produk yang dipesan sesuai dengan transaksi dari customer tadi akan diproses, di packing dan lain-lain disiapkan. Kemudian setelah produk di packing, maka seller akan mengirim barang kepada customer melalui kurir. Nah, kemudian proses ini dilempar lagi ke kurir akan menerima barang yang akan dikirim dari seller. Kemudian setelah kurir menerima barang dari seller, dia akan mengirim barang ke customer dan memberikan nomor resi. Nomor resi ini untuk melacak di mana produk sudah sampai. Ketika seller sudah mendapat nomor resi, dia akan menerima nomor resi, kemudian input dan update status barang ke dalam sistem. Sistem akan memperbaharui status pesanan menjadi sedang dikirim dan akan melacak pesanan sesuai nomor resi yang sudah diberikan oleh seller yang didapat dari kurir.
Nah, di proses ini maka customer bisa melacak pergerakan barang sudah sampai di mana, apakah sudah di packing atau sudah dikirim dari tempat A ke tempat B atau sudah sampai. Nah, kemudian setelah kurir mengirimkan barang, setelah jelang 2 atau 3 hari, tergantung dengan durasi pengiriman yang sudah dipilih oleh customer, maka customer akan menerima produk dari seller. Kemudian produk sudah diterima oleh customer, maka customer akan menyelesaikan pesanan. Di proses menyelesaikan pesanan ini, sistem akan secara otomatis mentransfer atau meneruskan uang dari customer tadi yang sudah ditahan di awal, kemudian akan ditransfer ke seller. Kemudian di sisi seller, dia akan menerima uang dari customer. Kemudian setelah customer menyelesaikan pesanan, maka dia bisa memberikan ulasan atau penilaian tentang barangnya atau tentang tokonya. Kemudian akan masuk ke sistem akan meneruskan penilaian ini, ulasan ini ke seller. Seller menerima itu dan dapat memberikan ulasan balik. Kemudian sampai di situ proses di customer selesai. Maka seluruh proses transaksi di Tokopedia dalam 1 kali transaksi sudah selesai. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Selamat malam.